Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ketut Karoni, guru di SMA Negeri 1 Gerogak pada Mapel Biologi, sekaligus peserta PPG dalam jabatan 2023 dengan nomor peserta 201-501-3628, NIM 230029110114. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya untuk uji kinerja peserta PPG 2023. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Berdiri. Aturan Panganjali. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada yang belum sarapan pagi? Sudah semuanya sarapan? Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Mau hadir. Ibu absen dulu ya. Nanda? Hadir, Bu. Nela? Hadir, Bu. Yunda? Hadir, Bu. Pandea? Hadir, Bu. Dayu? Hadir, Bu. Lana? Hadir, Bu. Mira? Hadir, Bu. Wiyanti? Hadir, Bu. Bagas? Hadir, Bu. Andiani? Hadir, Bu. Berarti sudah semuanya hadir ya? Ya, kalau gitu sekarang kita lanjut ke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau memeriksa dulu kebersihan di kelas kalian. Tadi sudah nyapu? Nah, itu masih ada sampah. Kau ambil sampahnya di sana. Ayo bangun dulu. Ya, taruh di tong sampah. Ya, buang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kan sudah musim hujan, jadi tolong jaga kebersihan di kelas kalian. Jangan menaruh sampah di kolong bangku yang akan menyebabkan apa? Sarang nyamuk. Baik, sudah bersih. Sekarang kita akan lanjut ke materi. Nah, sebelum ke materi kita akan membuat apa? Kesepakatan. Ada yang masih ingat apa saja kesepakatan kelas kita di minggu lalu? Ayo, Bagas apa? Tidak boleh sembarangan memainkan HP. Ya, tidak boleh sembarangan memainkan HP selama apa? Pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua, siapa yang masih ingat? Yuk, Andi apa? Tidak boleh bermain saat guru sedang menerangkan materi. Iya, tidak boleh bermain saat guru menerangkan pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga, ada yang masih ingat? Tidak boleh makan saat di kelas. Ya, tidak boleh makan saat di kelas kecuali minum air. Ada yang masih lupa? Tidak? Ada lagi kesepakatannya? Tidak. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu. Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu tentang apa? Virus. Ada yang masih ingat virus itu apa? Si Nanda, apa itu virus Nanda? Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil dan bersifat parasit. Iya, virus adalah apa? Mikroorganisme yang sangat kecil bersifat parasit. Nah, selain itu apa lagi? Apa? Ciri-ciri. Iya, selain pengertian virus, sekarang ada ciri-cirinya. Apa? Melan. Ayo, Mira, silakan. Satu, virus memiliki ukuran yang paling kecil daripada taksonomi kelompok lainnya. Ya, Yang terus? kedua, virus hanya dapat hidup pada sel hidup dan bersifat parasit intraseluler. Terus tiga, yaitu virus hanya dapat berkembang biak di dalam tubuh sel
Yang keempat, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom atau organel lainnya. Iya, itu tadi kenapa? Ciri-ciri virusnya. Ada lagi, selain pengertian terus ciri-ciri. Lagi ada apa? Ya, peranan virus. Peranan virus bagi kehidupan apa? Peran virus itu ada dua, ada pun virus yang membukan Iya, terus? dan virus yang membukan. Ya, yang merugikan apa? Yaitu dapat menyebabkan penyakit, penyakit influenza, cacar, demam berdarah, dan HIV. Ya. Kalau yang menguntungkan apa? Virus sebagai bahan pembuatan vaksin, virus sebagai antitoksik, virus dapat menyerang bakteri patogen, Iya. virus sebagai antibakteri, Iya. dan pembuatan insulin. Iya, itu tadi tentang apa? Peranan virus bagi kehidupan kita. Berarti ada yang menguntungkan dan yang merugikan. Itu adalah materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sudah kalian baca? Apa itu selanjutnya materi kita? Iya, reproduksi virus. Yang pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian virus. Yang kedua ada ciri-ciri. Terus yang ketiga ada peranan virus. Sekarang kita akan lanjut ke materi tentang reproduksi virus. Nah, kebayang di kalian apa itu reproduksi virus? Ada yang sudah baca buku EKS-nya? Ya. Ya, siapa yang sudah baca? Bagas, silakan. Coba Bagas. Pengertian. Iya, pengertiannya. Jadi reproduksi virus adalah cara bagi virus untuk mereplikasi dirinya dalam sel inang. Iya, terus? Nah, dengan energi atau sintesis virus berasal dari sel inang tersebut. Iya, terus? Dan asal nukleat virus membawa informasi genetik membentuk virus baru. Iya, itu tentang reproduksi virus. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Pandea? Tidak ada? Ya. Berarti kalau tidak ada, sekarang ibu akan menayangkan video tentang apa? Reproduksi tentang virus. Silakan kalian simak videonya. Ya. Sudah? Tadi kalian kan sudah menyimak video yang ibu tayangkan tentang reproduksi virus. Dari penayangan video tadi, materi apa yang kalian dapatkan? Materi apa yang kalian dapatkan? Ayo, silakan Bagas. Apa? Tadi nonton video Ya, apa? setidaknya ada 3 materi utama, yaitu pengertian reproduksi virus dan macam-macam dari reproduksi virus itu sendiri. Ya, terus? Itu aja? Jadi itu contoh pengertiannya kan sudah saya disebutin. Sekarang ada 2 macam dari reproduksi virus. Materi baru yang didapat. Jadi reproduksi virus ada 2, yaitu daur litik atau lisis dan daur isogenik. Iya. Di mana untuk daur litik terdapat 5 tahap atau 5 fase, yaitu fase absorpsi atau penempelan sel pada sel inang, fase penetrasi atau penginjeksian materi genetik berupa DNA atau RNA ke sel inang, ada fase sintesis pembentukan salinan genom dengan hidrolisis DNA sel inang, kemudian pemadaman atau perakitan virion-virion baru, dan fase terakhir yaitu fase pemecahan dinding sel agar virion-virion tersebut bisa keluar dan menginfeksi sel inang lainnya. Itu ya. Ada lagi? Ada. Ya, apa? Ada daur isogenik Ya, daur yang isogenik. terjadi apabila sel
memiliki pertahanan yang lebih kuat dibanding kemampuan infeksi dari virus tersebut, sehingga sulit untuk ditembus atau dipecahkan prion-prion baru. Sudah, itu saja. Nah, si Bagas sudah menjelaskan yaitu tentang reproduksi virus. Selain itu, ada lagi apa yang kalian tangkap dari video yang ibu tayangkan tadi? Atau siapa yang bisa? Sana kan tadi ditayangkan ada tentang daur ulang apa? Ulang? Apa? Lisis dan isomerik. Iya, daur lisis sama
Ketika virus corona menginfeksi sel-sel pada kulit tangan dan menempel pada permukaan sel inang, virus akan menginjeksi RNA ke dalam sel inang dan memerintahkan sel inang untuk memproduksi partikel virus. Itulah mengapa kita harus mencuci tangan agar virus tidak menginfeksi sel kulit. Kemudian ada dua soal. Pertama, berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan mana sajakah yang benar? Di sini saya mendapat yaitu pernyataan yang benar diantaranya adalah virus akan menginjeksi RNA ke dalam sel inang dan memerintahkan sel inang untuk memproduksi partikel sel virus tersebut. Kemudian soal nomor 2, kami diberikan uraian kembali mengenai kegiatan laboratorium dan diarahkan untuk menyebutkan apakah hal tersebut benar ataupun salah. Di sini pertama ada mengamati di bawah mikroskop elektron sel kulit tangan yang terpapar virus corona dan sel kulit tangan yang telah dicuci dengan sabun. Saya menjawab benar karena dengan hal tersebut bisa memberikan bukti bahwa kegiatan laboratorium tersebut berpengaruh terhadap jumlah atau pengetahuan kita terhadap jumlah sel virus. Kemudian membandingkan jumlah yang tertular COVID-19 antara kelompok yang tidak mencuci tangan dan yang selalu mencuci tangan. Kami jawab benar kembali karena dengan mencuci tangan memang kita mampu membunuh berbagai virus yang menempel pada tangan kita. Dan untuk pernyataan ketiga mungkin terpotong ataupun bagaimana karena sedikit kurang jelas di mana setelah kontak dengan penderita COVID-19 hanya pernyataan tersebut. Jadi kami jawab salah. Kemudian yang terakhir ada mencampur virus corona dengan air sabun, kemudian mengecek strukturnya di bawah mikroskop. Kami jawab benar karena bisa mengecek langsung keadaan dari virus tersebut. Kemudian di sini kami diarahkan untuk memberikan kesimpulan mengapa kami menyebut benar ataupun salah dan kesimpulan dari semua materi. Jadi pada materi reproduksi virus kita sudah mengetahui cara virus tersebut mampu bereproduksi dan pencegahan untuk tidak terinfeksi pada materi sebelumnya, sehingga kita sudah mampu menghindari segala kemungkinan buruk agar kita tidak terpapar dengan mudah oleh virus yang berada di sekitar kita. Demikian hasil daripada presentasi soal yang sudah kami dapatkan. Untuk sebelumnya kami membuka sesi tanya jawab. Ya, dari presentasi teman kalian ada yang ingin ditanyakan? Satu kelompok penanya. Silakan dari kelompok mana yang ingin bertanya? Kelompoknya Ananda mau bertanya atau kelompoknya si Pandea? Silakan. Pandea, bertanya. Ya, silakan. Yuk. Apa aja persamaan yang ada pada siklus ini dan siklus skizofrenia? Oh ya, untuk itu tanya. Ya, yang ditanyakan kelompoknya si Pandea adalah persamaan dari siklus lisis sama isogenik. Ya, bagaimana persamaannya? Silakan dijawab. Siklus litik dan siklus isogenik sama-sama melalui tahapan pendekatan dan penetrasi. Ya, sama-sama dengan pendekatan penetrasi. Sudah Pak? Sudah jelas? Ya. Sudah. Untuk sesi tanya jawab karena kami rasa sudah cukup, izin untuk menutup presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Dan silakan kelompok yang kedua. Ya, kelompok kedua. Silakan dipresentasikan. Kalian ada yang ngantuk ya? Kok semuanya nggak ada yang semangat sih? Ngantuk?
membandingkan jumlah yang tertular COVID-19 antara kelompok orang yang mencuci tangan dan mencuci tangan setelah kontak dengan COVID-19 benar. Bercampur virus corona dengan air sabun kemudian menjerat virus yang dibawa ke benar. Alasan kami menyatakan itu adalah pernyataan yang pertama itu karena mengamati jumlah sudah cukup disana karena membandingkan jumlah yang diberikan COVID-19 antara kelompok orang tidak mencuci tangan dan telah mencuci tangan setelah kontak dengan COVID-19. Pertanyaan kedua, jawaban benar karena mencampur virus corona dengan air sabun kemudian mengecek suhu udara di bawah mikroskop. Untuk pernyataan ketiga, jawaban benar karena untuk menguji adanya keberhasilan dalam penggunaan sabun dalam mengurangi infeksi virus corona dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah terkena COVID-19 antara kelompok orang yang mencuci tangan dengan yang tidak, ataupun melihat struktur virus yang telah mengalami kontak dengan sabun untuk melihat apakah sabun efektif merusak struktur virus sehingga peluang untuk menginfeksi yang kecil. Virus corona tidak menyerang sel kulit tangan sehingga dapat mengkonfirmasinya di bawah mikroskop tadi. Untuk kesimpulan, kesimpulan itu virus berkembang biak dengan cara teolisis dan lisogenetik. Teolisis memiliki 5 fase, yaitu fase absorpsi, fase penetrasi, fase sintesis, fase pemaparan atau perakitan viral, dan fase lisis. Sementara dalam lisogenetik memiliki 5 fase, yaitu fase absorpsi, fase penetrasi, fase penggabungan, dan fase replikasi. Untuk sesi pertanyaan, Silakan dari presentasi teman kalian ada yang ingin ditanyakan. Silakan kelompok siapa yang mau bertanya? Ada? Kelompoknya Nanda ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana virus merefleksikan dirinya di dalam sel? Ya, bagaimana virus mereplikasikan dirinya di dalam sel inang? Ya, mereplikasikan dirinya di dalam sel inang. Silakan dijawab pertanyaannya. Bagaimana cara dia mereplikasikan? yang akhirnya akan pecah dan mengeluarkan banyak virus baru. Iya. Bagaimana kelompok yang Sinanda? Sudah bisa diterima? Atau ingin ditambahkan lagi? Ada yang menambahkan? Tidak. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih. Ya, kelompok yang terakhir silakan maju ke depan.
kesimpulan seluruh materi ya. Ya, kesimpulan dari seluruh materi. Jadi kalau saya baca-baca, Ya. kiranya kesimpulan yang bisa saya dapat adalah dari pengertian virus itu sendiri, yaitu mikroorganisme kecil yang bersifat parasit, Ya. ditegaskan kembali dari reproduksi virus ini, di mana mereka memang menginfeksi sel inang dan merusak sel inang